sekarang kita masuk di transport aktif ya. Transport aktif adalah perpindahan melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi. Nah, poin di sini untuk yang aktif adalah dia perlu energi atau yang kita sebut dengan ATP. ATP yang kita hasilkan nanti dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Apa saja untuk transport aktif? Yang pertama itu ada eksositosis. Apa itu eksositosis? Adalah sekresi. Bisa bedakan ya antara ekskresi sama sekresi. Kalau eks berarti harus dikeluarkan karena tidak berguna untuk tubuh kita, bersifat racun. Tapi kalau sekresi dihasilkan oleh tubuh tapi harus dipergunakan kembali. Biasanya produk-produk sekretnya itu berupa enzim ataupun hormon. Nah, Ibu perjelas lagi ya. Sekresi makromolekul dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran plasma. Vesikula itu adalah kantong-kantong sekret. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kantong vesikula. Kantong vesikula yang sudah menangkap sekretnya. Sekretnya seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bisa dalam bentuk hormon atau enzim. Ketika nanti udah masuk ke dalam kantong vesikula, kemudian kantong vesikula nanti akan bergerak menuju ke membran plasma. Pada sampai sudah nyampe di membran plasma, kemudian dia nanti akan menempel. Kantong sekret akan menempel, setelah menempel dia nanti akan membuka sehingga sekret yang ada di dalam enzim atau hormon nanti itu akan keluar. Makanya dikatakan bahwa membran itu adalah transportasi baik dari dalam maupun bagian dari luar sel ke dalam sel atau dari dalam sel keluar sel. Untuk yang kedua, anak-anak ibu ada endositosis. Endositosis adalah proses masuknya suatu senyawa melalui membran sel dengan cara membungkus senyawa dan cairan ekstraseluler dengan pelekukan ke dalam sebagian membran. Nah, biasanya contoh untuk endositosis itu banyak pada kerja sel darah putih yang bersifat antibodi di dalam tubuh kita. Dan ada beberapa organisme uniseluler seperti amuba. Untuk endositosis nanti terbagi menjadi dua. Ada pagositosis dan pinositosis. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu pinositosis ya. Pinositosis, gejala yang umum terjadi pada sel darah putih, sel ginjal, epitelium usus, jaringan pada epitel usus ya, makrofag hati, dan akar tumbuhan. Nah, ini adalah contoh gambarnya, Nak. Yang pertama, kondisi di mana sitosol itu cairan-cairan yang bersifat hidup yang ada pada sitoplasma nanti akan masuk dan menempel pada membran sel. Yang ketiga ini terjadi proses pelekukan, menempel dan melekuk. Setelah nanti terjadi proses pelekukan, maka sekret yang dari bagian luar akan masuk ke bagian dalam di nomor 4. Oke, nah ketika dia sudah nanti masuk, kemudian pelekukan ini akan melakukan yang nama invaginasi. Invaginasi nanti akan kembali membentuk menjadi vesikula. Vesikula atau kantong sekret seperti tadi eksositosis. Nah, yang ke-6, 7, dan 8 ini adalah di mana proses sudah masuknya sekret ke dalam kantong vesikula. Terakhir, hasil dari vesikula itu nanti akan terpecah, terfragmentasi menjadi beberapa bagian yang akan digunakan di dalam sel. Kata kunci, poin penting yang harus kamu tahu bahwa pinositosis itu dalam bentuk cairan. Nah, ada juga nanti yang dalam bentuk padatan, itu lebih kepada pagositosis. Nah, ini adalah pagositosis. Merupakan gejala yang umum terjadi pada sel darah putih atau senyawa seluler berupa padatan. Nah, coba lihat contohnya. Contohnya, kita punya partikel besar seperti ini.
Nah, dalam bentuk padatan. Atau mungkin kalau misalnya kita mau lebih mudah, ini kita ibaratkan adalah kuman ya. Ini adalah kuman untuk tubuh kita, semisal ini adalah virus atau bakteri. Bakteri, cara sel darah putih yang bertindak sebagai antibodi, nanti dia akan nempel ketika dia masuk ke dalam tubuh, nanti kemudian dia akan melakukan perlengketan virus atau bakterinya, maka membran dari sel darah putih nanti akan membentuk pelekukan. Selanjutnya, ketika nanti sudah terjadi pelekukan, dia akan menangkap virus atau bakterinya masuk ke dalam vesikula atau kantong sekret. Baru terjadi proses pembunuhan pembunuhan ya, serem amat. Akan terjadi proses mematikan sel dari bakteri maupun virus. Oke, yang terakhir itu adalah pompa natrium kalium. Untuk pompa natrium kalium ini juga melawan kerja yang melawan gradien ya, jadi butuh ATP. Untuk spesifikasi sebenarnya ada kata natrium dan kalium. Jadi pada kerjanya memang pada transportasinya dia memerlukan ion tambahan, ion yang digunakan dari sekian banyak ion di dalam tubuh, ion yang digunakan adalah ion natrium sama kalium. Sebenarnya untuk kegiatan ini nanti paling banyak kita kalau belajar mengenai metabolisme, kalian di kelas 12, atau kalau misalnya kita kasih contoh dalam kehidupan kita, sistem kerja organ di dalam tubuh, seperti pada pernafasan seluler yang terjadi untuk tubuh kita, ketika oksigen itu bertukar dengan karbon dioksida, oksigen digunakan untuk keperluan aktivitas tubuh kita, atau bisa juga pada proses penyaringan darah terjadi pertukaran dari nefron kemudian masuk ke dalam tubulus contortus sampai nanti akhirnya terbentuk urin sesungguhnya yang siap untuk dibuang. Nah, itu juga nanti bisa menggunakan pompa natrium dan kalium. Terima kasih untuk selalu belajar bersama Bu Indah dan happy for watching.